Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemenuhan kewajiban pajak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winky Trisya Fitri dengan NPM 193403516024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Maulidia, NPM 193403516105. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratia Vika Auliana dengan NPM 193403516022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Khairunisa dengan NIM 193403516104. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Martina dengan NPM 193403516018. Disimak baik-baik ya. Kelompok kami akan membahas yang pertama tentang pemenuhan kewajiban pajak, yang kedua tentang contoh kasus perhitungannya, yang ketiga koreksi fiskal, dan yang keempat adalah penerapan tarif PPh. Yang pertama yaitu pemenuhan kewajiban pajak. Perpajakan Indonesia secara umum menganut sistem self-assessment yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan dianutnya sistem self-assessment tersebut, maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pemenuhan kewajiban pajak terdapat 4 cara, diantaranya yaitu: pertama, ada kewajiban mendaftarkan diri, kedua, menghitung pemotongan atau pembayaran pajak, ketiga, membayar atau menyetor pajak, dan yang terakhir, melaporkan pajak. A. Kewajiban mendaftarkan diri. Berdasarkan sistem self-assessment, wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, dapat mendaftarkan online pada aplikasi e-registration pada laman Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, mendaftar langsung ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pelayanan dan konsultasi perpajakan. Ketiga, bisa mengirimkan formulir pendaftaran dan persyaratan administrasi ke pos. Selanjutnya, kewajiban menghitung pemotongan atau pembayaran pajak. Secara umum, untuk menghitung pajak digunakan sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terhutang. Secara garis besar, item-item yang dipertimbangkan dalam penghitungan pajak secara self-assessment yaitu: pertama, penghasilan, kedua, pengurangan penghasilan, ketiga, penghasilan neto, keempat, penghasilan kena pajak, kelima, tarif pajak, keenam, besarnya pajak terhutang. C. Kewajiban membayar atau menyetor pajak. Secara umum, untuk menghitung pajak digunakan sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terhutang. Yang pertama, membayar sendiri pajak yang terhutang. Yang kedua, melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain atau PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, dan 23, serta PPh pasal 26. Pihak lain di sini berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, atau pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, pemungutan PPN oleh pengusaha kena pajak atau pihak lain yang ditunjuk pemerintah. Yang keempat, pembayaran pajak-pajak lainnya. Yang pertama, pembayaran PBB, yang kedua, pembayaran BPHTB, yang ketiga, pembayaran biaya materai. Selanjutnya yang kita bahas adalah yang D, yaitu kewajiban melaporkan pajak. Untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam satu masa pajak atau tahun pajak,
Maka, wajib pajak melaporkan kepada otoritas pajak menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Apa sih SPT atau surat pemberitahuan itu? Surat pemberitahuan itu adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak penghasilan, potongan pungutan jenis pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemotongan, digunakan untuk pajak penghasilan pada pasal 21, pasal 23, pasal 26, dan pajak penghasilan final pada pasal 4 ayat 2. Sedangkan yang kedua yaitu pemungutan, digunakan untuk pajak penghasilan pada pasal 22 dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Berikut contoh kasus perhitungan. Berikut perhitungan PPh pasal 23 pemotong atas royalti. Contoh soalnya, pada 2 Agustus 2014, PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainuddin sebagai penulis buku sebesar Rp50 juta. Tuan Zainuddin diketahui telah memiliki NPWP. Untuk menghitung PPh pasal 23 yang harus dipotong, maka tarif PPh WPOP dikali royalti, yaitu 15% dikali Rp50 juta sama dengan Rp7.500.000. Pembayaran dilakukan saat terutang pada tanggal 31 Agustus 2014. Saat penyotoran paling lambat 10 September 2014. Saat pelaporan paling lambat 30 September 2014. Contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atau pemungutan. Bank Negara Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara. Pada Juni 2016, melakukan pembayaran kepada PT Bahtera Motor atas pengadaan mobil sebanyak 20 unit dengan harga Rp198 juta per unit. Harga ini termasuk PPN 10%. Pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut oleh BNI dihitung sebagai berikut. DPP sama dengan 100 dibagi 110 dikali 20 dikali Rp198 juta sama dengan Rp3.600 juta. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali Rp3.600 juta sama dengan Rp54 juta. Kita akan membahas koreksi fiskal. Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah sebuah lampiran SPT tahunan PPh berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba atau rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan dengan laba atau rugi menurut SPT tahunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal. Yang pertama itu, adanya perbedaan antara SAK dengan peraturan perpajakan, yaitu bedanya adalah di beda konsep, beda pengukuran, dan beda metode pengalokasian atau saat pengakuan biaya. Nah, yang kedua, adanya penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak atau telah dikenakan PPh bersifat final. Nah, yang ketiga, adanya kompensasi kerugian fiskal, dan yang terakhir, adanya harga yang tidak wajar karena hubungan istimewa. Koreksi fiskal terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu koreksi fiskal positif, terjadi jika mengakibatkan bertambahnya laba fiskal. Contohnya yang pertama yaitu pemupukan dana cadangan, premi asuransi, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, warisan, dan pajak penghasilan. Yang kedua yaitu koreksi fiskal negatif, terjadi jika mengakibatkan berkurangnya laba fiskal. Contohnya penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan dari transaksi pengalihan harta, dan penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan. Koreksi fiskal terdiri dari 1. Koreksi karena perbedaan waktu. Perbedaan tersebut terdapat pada metode perhitungan pendapatan dan atau biaya tahun atau tahun buku yang digunakan antara komersial dan fiskal. Dengan demikian, total biaya atau pendapatan menurut komersial dan fiskal adalah sama besar, yang berbeda hanyalah lama waktu pengalokasiannya. Contoh dari koreksi fiskal karena
perbedaan waktu yaitu biaya penyusutan atau amortasi, dan penilaian perbedaan. 2. Koreksi karena perbedaan tetap. Timbul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan antara komersial dan fiskal. Koreksi beda tetap terdiri dari A. Beda tetap atas penghasilan yang bukan objek PPh, seperti bantuan, sumbangan, harta hibahan yang diterima sepanjang tidak ada hubungan usaha dengan pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan dan dari pemerintah. B. Beda tetap murni, yaitu biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bukan objek pajak. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural atau kenikmatan. Beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhi syarat-syarat khusus yaitu berhubungan dengan kegiatan langsung perusahaan, adanya bukti pendukungan yang kuat karena lokasi penggunaan praktek-praktek akuntansi yang tidak sehat. 3. Koreksi karena pengenaan pajak final. Koreksi ini terdiri dari yang pertama, pendapatan yang telah dipotong pajak final oleh pihak yang membayarkan penghasilan seperti pendapatan bunga deposito, pendapatan jasa giro, penghasilan sewa tanah atau bangunan, pendapatan karena pengalihan hak atas tanah atau bangunan, khusus untuk wajib pajak badan real estate atau orang pribadi. Yang kedua, biaya untuk mendapatkan, memelihara, menagih penghasilan yang telah dikenakan PPh final, seperti biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari sewa tanah atau bangunan, biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Perbedaan konsep penghasilan. Nah, yang pertama itu ada pasal 4 ayat 1 UU PPh, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak. Nah, yang kedua itu ada pasal 4 ayat 2 UU PPh, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final. Dan yang ketiga ada pasal 4 ayat 2 UU PPh, yaitu tentang penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya yaitu bentuk kertas kerja koreksi fiskal. Berikut merupakan bentuk kertas kerja yang sering digunakan dalam bentuk sehari-hari. Misalkan PT ABC, rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu laba komersial sebelum pajak, lalu ditambahkan oleh koreksi positif yang termasuk sumbangan, iklan dan promosi, kenikmatan, biaya dalam bentuk natura, biaya pemeliharaan gedung yang disewakan, biaya penyusutan, dan biaya penyisihan kerugian piutang. Selanjutnya, bentuk kertas kerja koreksi fiskal. Dikurangi koreksi negatif terdiri dari biaya penyusutan, pendapatan sewa gedung, pendapatan dividen, pendapatan bunga deposito, pendapatan jasa giro, yang nantinya akan ketemu hasil laba atau rugi fiskal sebelum pajak. Penerapan tarif PPh WPOP dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tarif PPh 21 memiliki NPWP. Berdasarkan pasal 17 ayat 1, huruf A Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif. Atau sama halnya dengan tarif PPh pasal 21 dengan ketentuan besar tarif adalah 1. 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah per tahun. 2. 15% untuk penghasilan 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah per tahun. 3. 25% untuk penghasilan 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah per tahun. 4. 30% untuk penghasilan di atas 500 juta rupiah per tahun. Yang kedua, tarif PPh 21 tanpa NPWP. Bagi wajib pajak yang menerima penghasilan namun tidak memiliki NPWP, maka tarif pajak penghasilannya dikenakan 20%. Lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan terhadap yang memiliki NPWP, yakni jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 20% lebih tinggi dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Contoh kasus perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama yang memiliki NPWP.
Pak Kelik seorang pekerja lepas dan memiliki penghasilan kena pajak sebesar 95 juta rupiah dan Pak Kelik memiliki NPWP. Pajak penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah 5% dikali 50 juta rupiah, hasilnya 2 juta 500 rupiah. 15% dikali 45 juta rupiah, sama dengan 6 juta 750 rupiah. Jadi, 2.500.000 rupiah ditambah 6.750 rupiah, hasilnya 9.250 rupiah yang harus dipotong oleh Pak Kelik. Yang kedua, tidak memiliki NPWP. Pak Kelik pekerja bebas dengan gaji yang diterima sebesar 95 juta rupiah. Namun, Pak Kelik tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan yang harus dipotong jika wajib pajak tidak memiliki NPWP adalah 5% dikali 120% dikali 50 juta rupiah, sama dengan 3 juta rupiah. 15% dikali 120% dikali 45 juta rupiah, hasilnya 8 juta 100 rupiah. Jadi 3 juta ditambah 8 juta 100 rupiah, hasilnya sama dengan 11 juta 100 rupiah. Tarif pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau lainnya yang telah ditentukan pada objek-objek PPh pasal 4 ayat 2 yang diantaranya yang pertama ini adalah 20% untuk penghasilan dari deposito, tabungan, diskonto SBI atau surat berharga Indonesia. Dan yang kedua, 5% sampai 15% untuk penghasilan dari bunga obligasi. Yang ketiga, 0 sampai 10% untuk penghasilan dari simpanan koperasi. Dan yang terakhir, 0,1% untuk penghasilan atas penjualan saham. Berikut merupakan contoh kasus perhitungan pajak penghasilan pada pasal 4 ayat 2. Sebagai ilustrasi, Pak Kelik menyimpan uang di sebuah bank dalam bentuk deposito sebesar 500 juta rupiah dengan tingkat bunga 8% per tahun. Atas deposito tersebut, Pak Kelik menerima bunga setiap bulannya sebesar 40 juta rupiah. Maka, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dipotong bank tersebut adalah untuk pajak deposito per bulan. Tarif PPh untuk deposito dikalikan dengan bunga per bulan, yaitu 20% dikali dengan 40 juta rupiah. Maka pajak deposito per bulan senilai 8 juta rupiah. Selanjutnya, untuk pajak deposito per tahun, yaitu pajak bunga deposito per bulan dikalikan dengan 12 bulan, yaitu 8 juta rupiah dikali 12, maka pajak deposito per tahun senilai 96 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.